rencananya gimana ke depan setelah ini supaya nggak hanya ngopi-ngopi aja. Ya ini tujuan kita adalah membawa wakil rakyat. Ada Pak Desartono, ada anggota DPRD kita, kemudian juga ada Mas Emil sendiri sebagai wakil gubernur. Jadi silakan, monggo silakan bisa disampaikan. Kalau ada ide-ide kayak tadi kan ceritakan ada apa? Wirausaha ya, entrepreneurship itu bisa dikembangkan. Pasti Mas Emil ini juga pemimpin muda, artinya ingin mengembangkan potensi anak muda. Pernah kita berbicara dengan teman-teman entrepreneurs muda di Surabaya misalnya. Saya sendiri hadir waktu itu. Kita diskusi dan banyak sekali gagasan-gagasan yang kemudian ketemu dengan juga apa yang sedang dicanangkan oleh pemerintah provinsi, oleh gubernur dan wakil gubernur. Nah itu bisa langsung disupport karena kita juga butuh potensi anak muda yang kita eksplorasi lebih lanjut lagi untuk ya kemajuan masyarakat. Jadi silakan nanti Mbak Isna ini ya juga bisa menyampaikan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dukungan, perlu support, perlu perhatian dari pemerintah, dari anggota-anggota Dewan Partai Demokrat. Kami dengan senang hati kalau ada yang bisa kami lakukan segera bisa kami lakukan. Kalau tidak, insya Allah kami perjuangkan di forum-forum yang lebih besar lagi. Kira-kira begitu. Itu juga politik. Betul? Ada kebutuhan, ada kesulitan disampaikan, kemudian digodok dalam proses politik, kemudian mudah-mudahan ada solusi dan benar-benar terwujud menjadi nyata. Itu juga proses politik. Yang ketiga tadi dari Mas Solihin ya, bidik misi. Ini juga sebuah program yang menurut saya mulia. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan itu semua terus bermanfaat ya. Dulu Pak SBY ketika menjadi presiden tahu benar, tahu persis, didukung penuh oleh Partai Demokrat ketika itu bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang kesulitan atau paling tidak terhambat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya sudah lulus SD, SMP, berikutnya lagi sampai dengan kuliah tidak punya kemampuan finansial karena memang banyak prioritas lainnya. Oleh karena itu, berangkat dari kesadaran tersebut, beliau menggelorakan ataupun menjalankan ya, kebijakan publik berupa beasiswa bidik misi, termasuk juga BOS. Ini harapannya bisa membantu keluarga dan generasi muda yang ingin terus menjalankan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi tanpa sangat terdampak oleh hambatan finansial tadi. Ini sebagai contoh. Ada di sini yang program bidik misi yang lain selain ada ya. Kenal nggak yang namanya Raini? Raini. Dulu tahun berapa ya kira-kira ya? Mungkin sekitar udah agak lama sih. Tahun-tahun 2013, 2014 gitu ya. Ada seorang mahasiswi bernama Raini di Jawa Tengah, kuliah di Universitas Diponegoro. Betul ya? Oh, UNES. S1-nya? Oh betul, UNES ya. Kemudian dia dapat IPK 4 kalau nggak salah ya. Tapi dengan bangganya datang ke wisuda ayahnya seorang penarik becak. Pernah nggak dengar kisah itu? Pernah? Itu namanya siapa? Bukan Isaini, kalau ini kan. Itu Raini. Ternyata kegigihannya dan rasa berbaktinya kepada orang tua, bangga datang ke wisuda naik becak. Raini adalah mahasiswi yang mendapatkan bidik misi. Dan ternyata setelah itu mendapatkan kesempatan berikutnya, kemudian program master di Inggris. Saya waktu itu berkirim surat menyemangati, kembali lagi kemudian menjadi dosen, gak lama kemudian kembali lagi mengikuti program S3 di Inggris lagi, program bidik misi. Jadi dengan bidik misi
itu benar-benar bisa memberikan peluang, memberikan kesempatan bagi siapapun untuk tetap memiliki pendidikan yang baik. Jadi solihin, tetap semangat, terus bersyukur, buktikan dengan itu bisa menjadi orang yang sukses. Ra ini nggak sendirian, ada banyak lagi yang lain cerita-cerita seperti itu yang kemudian sukses mengalahkan mereka yang punya uang, mampu berkompetisi dengan mereka yang tidak susah hidupnya. Ini sekali lagi contoh program-program yang pro rakyat. Insya Allah kalau kami dapat kesempatan nanti ke depan bersama Partai Demokrat, kami ingin kembali memperkuat program-program seperti itu. Karena kita ingin masyarakat Indonesia semakin berkualitas hidupnya. Pendidikannya, kesehatannya, lapangan pekerjaan terbuka, penghasilannya juga memadai, bisa makan dengan baik, punya pakaian yang baik, bisa punya rumah yang juga layak, dan seterusnya. Karena pembangunan itu untuk rakyat, bukan rakyat untuk pembangunan. Betul? Sepakat ya? Oke, itu saja jawaban saya. Terima kasih.